Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas baru 3 kelompok dari 8 kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi babnya waktu itu adalah tentang apa babnya? Masarifuz zakat. Jadi pihak-pihak yang punya hak untuk menjadi penerima penyaluran harta zakat. Ada 8 kelompok seperti disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Jadi ada 8 golongan, 8 kelompok oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sebagai kelompok golongan orang-orang yang berhak, punya hak untuk menerima harta zakat. Ayat ini sebenarnya awalnya berkenaan dengan seseorang yang mengajukan diri untuk menjadi penerima zakat. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, ya, dalam kitab-kitab tafsir. Hadis atau riwayat ini dijadikan penjelasan sebab turunnya ayat ke-60 dari surat At-Taubah.
Diriwayatkan oleh sahabat Ziyad bin Harith, kata sahabat ini, ketika saya sedang menyatakan baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang juga mendatangi Rasulullah SAW sambil mengatakan, "A'tini minas sadaqah." Wahai Rasulullah, beri saya bagian harta sedekah, harta zakat. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Innallaha lam yarda bihukmi nabiyyin wala ghairi fi sadaqati hatta hakama fiha." Huwa fajaza'aha samaniyata asnaf. Fa in kunta min tilkal ajza'i a'taituka wa qad ikhtalafal ulama fi hadhil asnafis samaniyah. Jadi kata Rasulullah SAW, Allah itu tidak pernah ridho dengan hukum yang diberikan kepada Nabi maupun kepada siapapun selain Nabi dalam perkara sedekah, hingga kemudian Allah menetapkannya penerima sedekah itu, penerima zakat itu ada 8 golongan. Kalau kamu termasuk 8, satu daripada 8 kelompok, 8 golongan itu, maka pasti akan saya beri. Jadi itu sebab turunnya. Nah, 8 itu apa saja? Yang sudah dibahas itu adalah fakir, miskin, dan amil. Di Indonesia amil itu termasuk adalah lembaga amil zakat. Orang-orang yang bekerja di sana itu punya hak. Jadi sudah diatur bahkan di dalam undang-undang tentang zakat, berapa batas maksimal prosentase harta sedekah, harta zakat untuk mereka itu sudah ditetapkan, sudah ada. Nah, penetapan prosentase berapanya itu sebagiannya adalah hasil ijtihad, gitu ya. Kenapa disebut sebagiannya hasil ijtihad? Misalnya tentang zakat. Zakat itu 8 kelompok. Maka kalau ada harta zakat misalnya 1 juta, ya dibagi 8. Maka satu kelompoknya diberi maksimal pinten ini 12,5%. Itu ya, 12,5%. Jadi kalau harta zakat itu 12,5% maksimal yang boleh diambil oleh lembaga amil zakat. Jadi sudah ada aturannya. Itu ijtihadnya gampang. Kok iso 12,5%? Ya dilihat dari 8 asnaf tadi itu. Kalau ada harta zakat 100, atau tadi saya sebut 1 juta dibagi 8. 8-nya berapa ya? 125. 12,5 kan gitu ya. Kalau 100 12,5. Kalau 1 juta 125. Kalau harta zakat. Kalau harta sedekah, ijtihad lagi. Ada yang berpendapat 20% bolehlah sedekah. Rodok soro boleh, gitu. Kalau zakat kan kewajiban, tinggal setor saja. Itu tentang pembagiannya, fakir, miskin, amil. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Setelah fakir, miskin, dan amil, yang keempat. Nah, ini kemarin nih, terakhir di sini. Oh, kurung ketok deh. Mangkane kok ambare pancet ae. Nah, di sini itu terakhir sampai di sini. Nah, sekarang nomor 4. Kok malah mboten saged. Oh, Kak wayahe kenek berarti.
Tadi itu muncul gambarnya, tapi gambar ini saja. Nah ini terakhir di sini, saya catat ya, kalau nggak dicatat lali kok. Nah yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Baik. Yang keempat, wal mu'allafatu qulubuhum. Ya. Orang-orang yang mu'allafatu qulubuhum, hatinya mu'allaf. Enten penjelasan ini ku, napa mu'allafatu qulubuhum? Oh, hadza mangqulun min tafsir Al-Mannar. Ya, kata-kata wal mu'allafatu qulubuhum dan definisinya itu dikutip dari tafsir Al-Mannar. Tafsir Al-Mannar itu tafsir yang ditulis oleh Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rasyid Ridho. Ini tafsir yang sudah cukup modern, gitu ya. Siapa orang-orang yang mu'allaf itu? Nah, mu'allaf itu jarine wong-wong biyen Kristen saiki Islam mu'allaf. Coba kita pelajari apa itu mu'allaf menurut para ulama. Di sini ditulis mu'allaf itu humul jama'atul ladzina yuradu ta'lifu qulubihim, yaitu kelompok orang yang diharapkan kita bisa melunakkan hati mereka, menundukkan hati mereka, melunakkan hati mereka, menyatukan hati mereka, wa jam'iha 'alal Islam atau wa jam'uha 'alal Islam. Orang-orang yang dikehendaki bergabung dengan agama Islam. Oleh karena itu sederhana, nanti ada yang belum bergabung, berarti masih kafir. Ini kan untuk atau agar mau bergabung, atau sudah bergabung tapi perlu dilunakkan hatinya, disatukan hatinya, ditundukkan hatinya, itu disebut mu'allaf itu. Oh, berarti ada yang sudah masuk Islam tapi masih perlu dirawat keislamannya. Autas bituha alaih, atau dikuatkan keislamannya, lidhafi islamihim, karena lemahnya keislaman mereka. Au kafi syarrihim anil muslimin, atau orang yang dikehendaki supaya niat jahatnya kepada orang Islam itu bisa dicegah. Au jalbi naf'ihim fit difa'i anhum, atau orang-orang yang bisa diperoleh manfaatnya untuk memperkuat umat Islam. Karena itu waqad qasamahumul fuqaha ila muslimina wa kuffar. Karena itu mu'allaf itu oleh para ahli fikih dikelompokkan. Enten sing masuk kategori mu'allaf itu dari kalangan umat Islam sendiri, wa kuffar, sebagiannya itu dari kalangan orang kafir. Jadi mu'allaf itu tidak harus orang yang dulunya kafir masuk Islam, tidak harus begitu. Bisa jadi orang Islam mu'allaf, bisa jadi dia orang kafir pun mu'allaf. Ammal muslimuna fahum arba'ah. Kalau dari kalangan orang Islam ada 4 golongan lagi. Siji, kalau dari kalangan orang Islam yang mu'allaf itu adalah satu, qaumun min sadatil mu'minina wa zu'amaihim, lahum nuzara'un minal kuffar.
kaum yang merupakan napa istilahnya sadah niku jamak dari sayyid. Ya, saiki kan bab sayyid masih sering dibicarakan ya. Yaitu kelompok orang yang bisa disebut tokoh-tokohnya orang Islam, wa zu'amaihim, dan para pemimpin umat Islam. Jadi enggak kudu wong mlebu Islam, bukan hanya itu. Tokoh pun bisa, asal lahum nuzara minal kuffar, tapi mereka adalah orang yang punya kolega-kolega orang kafir. Jadi kalau orang kadang-kadang setengah mikir, ana wong Islam kok cidek nemen ambek wong kafir, mari ngono bolak-balik nerima upeti misale. Ha iki koyoke pantes nerima harta zakat. Dadi bang trimo teko kono kan mending trimo teko kene. Nek ana, nek trimo teko kono kan mbelani kono terus. Nek trimo teko kene ya mungkin siji. Idza u'tu, kalau orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh Islam ini yang punya banyak kawan kolega orang-orang kafir ini diberi harta zakat, rujia islamu nuzaraihim, diharapkan ya kolega-koleganya sesama tokoh ya, tapi dari kalangan orang kafir itu bisa diharapkan masuk Islam. Kama aqta Abu Bakrin radhiyallahu anhu Adi bin Hatim wa Zabarqan bin Badar ma'a husni islamihima lima kanatihima fi qaumihima. Sebagaimana Abu Bakar, harta zakatnya Abu Bakar itu dibagikan termasuk kepada Adi bin Hatim dan Zabarqan bin Badar. Padahal orang-orang ini Islamnya sudah kuat sebenarnya. Cuma ini tokoh yang kuat Islamnya di kalangan umat Islam, tapi di kalangan kaumnya ini tokoh tapi kaumnya masih banyak yang non muslim. Adi bin Hatim itu asalnya Kristen, sehingga koncone sing Kristen niku akeh gitu. Ya, dalam konteks inilah ya mu'alaf sing sering diundang jarine jenenge mu'alaf itu masih masuk kategori ini karena koncone sing non muslim itu banyak, jadi bisa. Kalau dari sisi keislamannya tentu bukan masuk kategori orang yang lemah imannya, tapi mereka masih masuk kategori karena koncone sing non muslim itu si akeh. Padahal Adi bin Hatim dan Zabarqan bin Badar itu keislamannya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, zu'ama'u du'afaul imani minal muslimina muta'una fi aqwamihim. Tokoh tapi imannya itu lemah. Wah, ke tokoh imannya lemah, padahal muta'una fi aqwamihim, mereka ini kalau di kaumnya itu ditaati, dipatuhi. Ya nang kene bisa tokoh politik ya,
di kaumnya dipatuhi, tapi mereka imannya kategorinya lemah. Yurja bi'ta'ihim tathbitum, dengan memberi mereka harta zakat itu harapannya imannya menjadi kuat, wa quwwati imanihim wa munasahatihim fil jihadi wa ghairihi, dan itu bisa menjadi motivasi, dorongan, nasihat untuk ikut beramal, berjihad atau yang lainnya. Kallazina a'tahum Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ataya al-wafirah min ghanaimi Hawazin wa hum ba'dut tulaqai min ahli Makkah allazina aslamu fakana minhumul munafiq wa minhum dhaiful iman wa qad sabata aktsaruhum ba'da zalika wa hasuna islamuhu. Sebagaimana pernah Nabi memberikan banyak hadiah dari harta ghanimah perang Hawazin. Yang diberi ini termasuk orang yang baru saja dibebaskan dari penduduk Mekah. Ya, orang-orang penduduk Mekah yang masuk Islam tapi dereng kuat imane, baru saja dibebaskan. Di antara mereka ada yang munafik, di antara mereka ada yang imannya dhaif. Dan ternyata setelah itu, setelah diberi harta zakat, bagian harta zakat itu, hasuna islamuhu, keislamannya kemudian menjadi baik. Itu kelompok yang kedua, kalau itu dari kalangan umat Islam. Mu'alaf itu ada dua, saya ulangi lagi. Bisa dari kalangan umat Islam, bisa dari kalangan non-Islam. Kalau dari kalangan orang Islam ada 4 macam. Nomor 1 itu tokoh-tokoh umat Islam, meskipun kuat imannya, tapi mereka itu punya pengaruh, punya kolega, punya akeh konco dari kalangan orang non-Islam. Yang kedua, orang Islam tokoh, tapi ngenteni disuruh duit cek rodok banter supaya lebih kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sekarang jadi kebijakan-kebijakan ini. Qaumun minal muslimina fi suguri wa hududi biladil a'da'i yu'tauna lima yurja min tifaihim amma wara'ahum minal muslimina idza hajamahumul adu. Yang ketiga, kelompok kaum muslimin yang tinggal di pulau terjauh, di batas-batas wilayah yang itu berbatasan dengan musuh. Nek sakniki niku napa? Terluar, pulau terluar, termiskin, terluar, terjauh 3T. Ya itu. Ya. Harapannya apa? Harapannya mereka mau bertahan, mau membela, tetap membela umat Islam. Kalau misalnya musuh itu mau menyerang masuk, mereka duluan yang membela. Karena itu kalau sekarang niku enten program pemerintah kepada mereka yang tinggal di wilayah 3T, terluar, terjauh, termiskin, ya, maka itu sebenarnya sudah ada referensinya di sini. Misalnya biyen niku pun ngoten, dulu itu sudah begitu. Qala sahibul mannar wa qulu inna hadzal amal huwal murabatah. Kata Al-Mannar, yang punya Al-Mannar, Muhammad Rasid Ridho, ini namanya ribat. Ribat dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ribat. Ribat niku napa nggih? Siaga. Ini jenenge siaga perang. Ini jenenge jagan-jagan, ya, mengantisipasi supaya mereka mau
berjuang penuh di garis terluar itu. Wa ulail fuqaha yudkhilunaha fi sahmi sabilillahi kal ghazwil maqsudu minha wa aula minhum bita'lifi fi zamanina qaumun minal muslimin yata'allafumul kuffar liyudkhiluhum tahta himayatihim au fi dinihim fa innana najidu dual al-istimari tami'ah fi istihbati jami'il muslimin. Maka mereka-mereka ini oleh para fuqaha ahli fikih dikategorikan termasuk punya saham dalam perjuangan fisabilillah. Wis koyo mereka yang ikut perang, wong dia itu ada di baris terluar yang berbatasan dengan musuh. Dan kalau diprioritaskan zaman sekarang, mereka itu adalah kelompok orang yang paling rentan dipengaruhi oleh orang kafir. Makanya Papua, pundi sing biasa rame-rame nih, ya itu harus dipertahankan. Karena potensial itu menjadi pintu masuknya musuh-musuh, ya. Karena kita dapati saat ini dualul istikmar, negeri-negeri penjajah atau mi'ah yang punya tamak untuk memperbudak semua umat Islam. Dan untuk mempertahankan agama mereka, orang-orang kafir penjajah itu bahkan membuat anggaran khusus dipakai untuk mempengaruhi pandangan hati orang-orang Islam. Akeh mangkane nek enten apa? Beasiswa dugi pundi Amerika, beasiswa dugi pundi Australia, beasiswa dugi pundi dari banyak negara. Iku sajane di antara cara mereka untuk menjajah. Saya suwe pancet repot gitu. Wah, ayo beasiswa Amerika hebat gitu kan. Hebat. Di satu sisi itu prestasi, di sisi lain kita harus bisa menangkap sinten niki Said Sabiq itu sudah bisa menangkap bahwa di dalam pengucuran beasiswa dari negara-negara asing itu sebenarnya adalah sebagian cara mereka untuk melunakkan, menaklukkan, memperdayai pikiran hati, kemauan umat Islam yang misalnya ada di Indonesia. Itu bisa dilihat dari konteks itu. Nah, dalam konteks yang sama umat Islam mestinya iso harta zakat itu dipakai untuk begitu. Daripada didahului oleh dana orang lain, ya kita bantu lebih dulu. Niki itu tadi ya, kelompok ketiga. Yang keempat, qaumun minal muslimina yahtaju ilaihim li jibayati zakati wa akhdhiha mimman la yu'tiha illa binufudhihim wa ta'thirihim illa ayyuqatalu fayukhtaru bita'lifihim wa qiyamuhum bihadhil musa'adatil hukumah akhaffu dhararain wa arjahul maslahatain. Kaum muslimin yang memang dibutuhkan untuk bisa mengumpulkan harta zakat. Jadi ada
orang-orang yang boleh jadi punya pengaruh, bisa memengaruhi orang untuk membayar zakat padahal biasanya angel. Orang yang seperti ini punya hak, gitu ya, mendapatkan harta zakat dengan kategori apa tadi? Mu'alaf. Kalau panjenengan ini gak patek duwe pengaruh, sing ono itu dipengaruhi terus, mengaruhi orang gak iso, ya. Mengaruhi orang pasti mikir, oh wani piro, berarti ini kategori mu'alaf. Lungke ya. Kita itu kan hampir nggak bisa mempengaruhi orang, kecuali nek ngekei penggawean sampai ngekei duit, berarti ini kan kategori wani piro nih. Kategori apa? Mu'alaf kabeh berarti wong-wong iki. Makanya mu'alaf itu kalau dimaknai hanya orang baru masuk Islam, terlalu sempit. Kabeh niku kasusnya adalah ya apa mempengaruhi orang yang asalnya itu enggak seberapa patuh, enggak seberapa kuat menjadi kuat. Dengan apa? Dengan ini. Berarti sing biasa muni wani piro mu'alaf. Berhubung wis kadung ngerti, oh iya berarti awak dhewe mu'alaf, moro nang gone lembaga amil zakat kula mu'alaf. Tambah jaluk. Ini repot ini ya. Kita itu akeh mu'alaf. Itu yang umat Islam ada 4. 1 tokoh, ya, punya kolega tokoh dari orang non muslim. Yang kedua tokoh tapi imane lemah. Yang keempat bukan tokoh tapi kaum muslimin yang tinggal di perbatasan diharapkan bisa ya menjadi nopo perisai awal, jadi tameng kaitan nek ada musuh yang ingin menyerang. Yang keempat ya, kaum muslimin yang dibutuhkan untuk bisa mengumpulkan harta zakat. Baik, wa ammal kufaru fahum kismani. Kalau orang-orang yang disebut mu'allaf itu dari kelompok orang kafir itu ada 2 kelompok. Mayyurja imanu bita'lifihi mithlu Safwan bin Umayyah alladzi wahaba lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aman yauma fathi Makkah wa amhalahu 4 ashhur liyanzura fi amrihi wa yakhtara li nafsihi wa kana ghaiban fahadara wa syahida ma'al muslimina ghazwata Hunain qabla islamihi wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara silahahu minhu lamma kharaja ila Hunain wa qad aqtahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ibilan katsiratan mahmalatan kanat fi watin faqala hadza ata'u man la yakhshal faqra wa qala wallahi laqad aqtani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa innahu la abghadun nas ilayya fama zala yu'tini hatta innahu la habbun nas ilayya. Kalau orang kafir itu orang yang diharapkan bisa dibujuk masuk Islam. Seperti pada masa Rasulullah ada nama orang Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah itu pernah dijamin pada waktu Fathu Mekah sampean aman. Ya, wes, gak usah mlebu Islam tapi sampean aman, tenang aja. Cuma waktu nih petang wulan, diberi waktu tenggat 4 bulan, tak gak diomong tapi nih wis pokoknya sampean aman. Artinya napa? Niki tokoh diharapkan masuk Islam, ya. Nah kudu dikei
fasilitas. Dan orang ini pernah ikut bergabung bersama kaum muslimin di perang Hunain, padahal gurung mlebu Islam. Dan Nabi pernah pinjem pedangnya. Aku nyilih pedang sampean, tak gawe ini. Pokoknya diapii terus. Dan Nabi memberinya ibilan kasiratan mahmalatan kanat fi watin. Diberi oleh Nabi unta, mboten siji loro, akeh, tak sebut di sini berapa jumlahnya. Pokoknya sampean tak kei unta akeh wis tak silih pedang amen iki untae sampean gawe. Sambil ngomong, Nabi sambil ngomong, hadza ata'u man la yakhshal faqra. Kula niku mboten nate kuwatir kekurangan pun sampean gawa niki wis napa jenenge unta iki sampean gawa kabeh wis. Wis kula niku gak wedi kurang kula niki. Nabi muni ngono. Lah sing Sofwan bin Umayyah jawab, wallahi qad a'tani nabi laqad a'tani nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah Nabi ku ngekei aku ku bolak-balik. Wa innahu la abghadun nasi ilayya. Dulu beliau itu wong sing paling tak gedhingi. Fa mazala yu'tini. Lah kula niki gedhingi kok tapi kok dikei terus. Hatta innahu la ahabbun nasa ilayya. La ahabbun nasi ilayya. Akhir-akhir kula niki wis wong sing paling tak senengi ya Nabi, ya apa gak senengi ya dikei terus. Jadi ada orang model begitu ya. Orang kafir, tokoh diharapkan keislamannya ya dikasih banyak fasilitas. Supaya apa? Mantep Islami, mantep mlebu Islam maksudnya. Sakjane iku kate mlebu Islam tapi maju mundur. Nah, gitu kan. Ya wis iki kudu dikai. Jadi orang kafir. Sehingga harta zakat tadi itu tidak harus diberikan kepada orang sing Islam suki atau sing Islam wis tau oleh. Wong kafir tonggo. Wah, iki kayak iya terus saya mlebu Islam. Wah, bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, mayyukhsha sarruhu fayurja bi ta'ihi kaffu syarrihi. Wong kafir sing dikuwatirno napa? Aksine iku ganggu. Nah iki. Umpama ide-ide Masjid Al-Mahdi utawa ide kampunge umat Islam iki ono model rada setengah preman-preman iki sampean kayak keamanan. Wis ngoten niku tadi teorinya yang sekarang dipakai oleh banyak orang itu pun nenten dalam Islam teori ini. Iki nek gak dikei wis ngerusak wis kei ae. Ya. Kei gitu ya. Diharapkan dengan memberi kepada orang-orang tersebut kafu syarrihi wonge gak patik ganggu. Qala Ibnu Abbas inna qauman kanu ya'tuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa in a'tahum madawul Islam wa qalu hadza dinun hasan wa in manahum zammu wa 'abu wa kana min haula'i Abu Sufyan bin Harb wal Aqra bin Habis wa Uyainah bin Hasan wa qad a'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu wahidin min haula mi'ah minal ibil. Jarine Ibnu Abbas biyen niku nggih ngoten niku. Orang-orang seperti ini biasa moro nang Nabi. Nek dikei, nek dilomani, nek ana setorane mereka memuji Islam, agama Islam apik tok pokoke.
Tapi nek mari ngono setorane mandek, mereka kemudian zammu wa apa ngilok-ngilokno. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb, Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisan. Lah ambek Nabi SAW dari Ibnu Abbas, sinten Abu Sufyan bin Harb, Aqra, Uyainah. Ben wong siji dikai unta 100. Nah, kayak unta 100 ya langsung menang. Kayak unta 100. Unta 100, unta siji niku pinten? Nah, biyen niku unta niku kendaraan paling larang. Memang unta niku kan kendaraan paling larang. Kayak Mercy 100. Sopo sing katingal kayak jaman sakniki. Tapi itu contoh ya. Nabi niku wis gak tanggung-tanggung wis. Kayak umpama unta niku kendaraan paling larang, umpama kendaraan paling larang sakniki niku Mercy. Ya, wong sing resek-resek ngono niku dikai 100. Iya nek wong siji, wong 300 piro. Ngoten ya. Mangkane nek banding saiki ka ono zakate wong Islam piro gak metu. Nah, gitu. Zaman Nabi itu dikumpulkan dari harta zakat, dikumpulkan dari harta yang diperoleh umat Islam dan dikumpulkan di Baitul Mal. Gitu. Baik, itu contohnya. Nah, rupane itu zaman Nabi. Zamannya Abu Bakar beda maneh. Rupane Abu Bakar punya kebijakan yang lain. Karena itu mazhab Hanafi punya pendapat yang berbeda. Wis sing mualaf ngene iki nek umat Islam wis kuat, gak usah dikei nek wis kuat. Gitu. Kalau pendapatnya Abu Hanifah, kalau umat Islam sudah kuat, ya orang-orang yang dulu bikin rese terus bareng ngono oleh setoran, terus gak usah dikei maneh. Semua alaf gak oleh bagian. Gitu. Dalilnya kata mazhab Hanafi, faqad jaa Uyainah bin Hasan wal Aqra bin Habis wa Abbas bin Maradis wa talabu min Abi Bakrin nasibahu. Dadi wong-wong sing biyen dikei setoran kali Nabi niku zamane Abu Bakar. Yang golek setorane maneh. Moro Abu Bakar bagian kula pundi kok mandek ngeten. Fakata balahum bihi wa ja'u ila Umar wa aqtauhul hadda khatta fa'aba wa mazzaqahu wa qala hadza syai'un kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'tikumu ta'lifan lakum 'alal Islam wal an qad a'azzallahu al-Islam wa aghna 'ankum fa in sabbattum 'alal Islam wa illa fa bainana wa bainakumus sayf. Datang ke Abu Bakar dibalesi surat. Wis balesi surat. Sik ono. Wajahu ila Umar. Oh, akhirnya moro nang Umar. Ketika moro nang Umar, ya dikai surat, ya marah-marah mereka. Ya. Dan mereka kemudian justru dibalik diancam balik. Ya. Sehingga Umar mengatakan, iki kan zaman Nabi biyen. Sampeyan dikei iku supaya sampean iku ambek Islam iku
ngerti Islam itu enak, sampean supaya mlebu Islam. Ya. Dan sekarang seperti janji Allah, Islam itu wis menang, sampean itu biyen dijak, ngono lho. Lah kok sampean biyen gelem, monggo. Nek ternyata sampai saiki gurung gelem mlebu Islam, fa bainana wa bainakumus saif. Ya. Maka yo antara kami dan kalian, nek sampean gak gelem trimo, iki ana pedang, monggo. Ya. Maka dibacalah ayat Al-Qur'an, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Respone Umar ngoten. Faraja'u ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu faqal al-khalifah anta am Umar. Jadi dikai surat sampe nang Umar ae, nang Umar. Ya, dikai surate Abu Bakar napa eret-erete dikai memo. Wis iki memone iku dudu teko. Iki wis gak perlu memo ngene saiki. Ya, gitu kan. Itu Umar modele. Wah, ngerti Umar ngoten balik maneh nang Abu Bakar. Abu Bakar diancam, "Al-Khalifah, wahai khalifah. Hei Abu Bakar, al-khalifatu anta Umar." Sakjane pimpinane orang wong Islam khalifah iki sampean apa Umar? Ya, sampean ngekei catatan oret-oretan, ngekei memo, ambek Umar disuwek. Sambil ngomong, huwa insya. Qalu inna Abu Bakrin wafaqa Umar wa lam yunkir ahadun minas sahabah kama annahu lam yunkil an Utsman wa Ali annahuma ataya ahadan min hadzal sanam. Dan sinten Abu Bakar akhirnya sepakat, ya wis nek ngono nek disuweh Umar ya siku sikapku. Dan kata mazhab Hanafi, khalifah setelahnya Utsman bin Affan maupun Ali tidak ada lagi yang memberi jatah kepada mereka. Maka kata mazhab Hanafi, nek wong Islami wis kuat, wis ngono-ngono iku gak perlu. Ini kan berarti kan bagian dari napa nggih? Fikih dakwah namanya. Ya, fikih siasah. Ya apa iki ngatur politike nek ketemu ya wis kei dhuwit ae dhisik. Engko nek wis kuat mosok ket biyen sampe saiki pancet ae sampean ngono. Ya. Ket biyen golek ngono tok ae. Wis gak wis begitu. Kalau kita mempelajari ternyata begitu fikih siasah, fikih dakwahnya Nabi dan para sahabat. Ya. Saniki akeh kaya ngono niku. Oh akeh ngono niku. Ini model setoran-setoran akeh. Ngoten lho. Nek akeh setoran berarti sampean sik lemah. Gitu. Baik, ini baru satu poin ya tentang golongan yang keempat namanya mu'allafatu qulubuhum. Wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil, insyaallah di waktu yang akan datang. Qul qouli hadza wasallallahu alaihi wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.